أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Permasalahan asma dan permasalahan sifat sama. Kita bertawassul, meminta kepada Allah dengan penyebutan sifat yang mulia. Kemudian baru kita meminta doa. Mana dalilnya di dalam ayat ini? Disebutkan Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Maka di sini Ibrahim di saat berdoa di ayat yang nanti akan datang, Rabb ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan juga Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Maka sebelum meminta doa disebutkan tawassul dengan ilmu Allah. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Tawassul dengan ilmu Allah. Dan boleh juga menyebutkan rasa syukur dari apa yang Allah telah berikan kepadanya sebelum berdoa, seperti di sini alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Maka Ibrahim bersyukur di mana Allah memberikan anak di usianya yang sudah tua. Maka kalau laki-laki kita katakan mendinglah, karena terus mempunyai hormon testosteron. Namun bagi istrinya pun sudah tua dan bisa melahirkan Ishak. Maka di sini dia bertawassul juga dengan bersyukur. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Dan juga kembali kepada tawassul dengan doa, inna rabbi lasami'ud du'a. Apa faedahnya di sini? Sifat as-sami'. Dan nanti akan kita bahas di dalam ayat ini. Maka bertawassul dengan al-ilm dan bertawassul dengan sifat al-wahab. Allah itu maha pemberi. Dan bersyukur telah memberikan rizki anak di usia yang tua. Dan bertawassul dengan inna rabbi lasami'ud du'a, sifat sami' untuk Allah Jalla wa'ala. Maka kemudian setelah itu baru meminta doa, rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan juga rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Maka di sini bertawassul dengan sifat-sifat yang mulia adalah suatu perkara yang syar'i. Seperti di sini dari sifat yang disebutkan sifatul ilm. Dan sifatul ilm di sini adalah sifat dzatiyah, seperti telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Dan adapun tentang permasalahan kaidah seperti ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Istiqomah. Mas'alatullahi bi asma'ihi wa sifatihi wa kalimatihi jaizun masyru' kama ja'at bihi al-ahadits. Maka meminta kepada Allah dengan menyebut sifat-sifatnya dan nama-namanya itu adalah perkara yang disyariatkan
Seperti pendalilannya di sini. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Bertawassul pertama dengan sifat Allah yang Maha mengetahui apa-apa yang di langit dan yang di bumi, dan apa yang disembunyikan di dalam hati dan yang dijaharkan di lisan, Allah Maha mengetahui. Kemudian dengan sifat inna rabbila sami'ud du'a, Allah Maha mendengar, dan juga dengan rasa syukur atas pemberian anak di usia yang sudah tua. Baru Ibrahim berdoa dengan doa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Maka ini pendalilan dari Al-Qur'an. Adapun pendalilan di dalam hadis seperti hadis Sa'ad Ibnu Abi Waqqas, di mana dia mendengar Khawlah bintah Hakim As-Sulamiyah berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man nazala manzilan summa qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik. Di dalam hadis ini dari Khawlah bintu Hakim, aku mendengar Nabi berkata, man nazala manzilan, barang siapa seorang yang turun di suatu tempat. Dan maknanya manzilan di sini adalah tempat sementara, bukan maknanya dia masuk rumah seperti para musafirin yang turun di lembah, turun di pinggir hutan dan sebagainya. Karena di zaman dahulu tidak seperti di zaman sekarang. Di zaman dahulu orang melaksanakan safar menggunakan unta, menggunakan keledai dan yang lainnya, maka atau kuda. Mereka berjalan, kemudian waktu malam berhenti. Berhentinya ya bisa di pinggir sungai, bisa di padang pasir, bisa di pinggir hutan dan sebagainya. Maka di saat mereka berhenti, maknanya di sini manazala manzilan, tempat yang bukan tempat nyaman, bukan rumahnya. Berbeda dengan safar di zaman sekarang. Safar di zaman sekarang mulai dari Darmasraya sampai ke Bandung misalnya naik bis, maka akan berhenti di restoran, tempat makan. Kalau menggunakan mobil pribadi, ingin istirahat dulu, masuk ke hotel. Di pinggir jalan masuk ke hotel. Jadi seperti itu keadaannya di zaman sekarang. Dan ingin melaksanakan sholat, turun di SPBU, di rest area, bisa istirahat, melaksanakan sholat, membeli makanan yang ada. Maka itu di zaman sekarang. Adapun di saat zaman dulu, manazala manzilan, barang siapa yang turun dari tempat di saat sedang safar ataupun turun dari tunggangannya di suatu tempat, kemudian berkata, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka di sini syahidnya adalah a'udzu bi kalimatillah. Di sini bertawassul dengan kalimatillah. Dan kalimatillah dari asma dan sifat Allah, memang meminta perlindungan kepada Allah dengan bertawassul bi kalimatillah tamah min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan makhluknya. Maka lam yadurhu syai' hatta yartahila. Jika dia membaca doa ini, maka tidak akan memadaratkan kepadanya sesuatu apapun, hatta yartahila min manzilihi dalik, sampai dia itu keluar dari tempat tersebut. Maka syahidnya di sini, seseorang melaksanakan isti'adah, meminta bantuan kepada Allah, pertolongan kepada Allah, dengan apa? Dengan
menyebutkan bikalimatillah tammah, dengan menyebutkan kalimat-kalimat dari Allah Jalla wa'ala, maka ini pendalilan dari hadis. Bertawassul, meminta perlindungan dengan menyebut asma Allah. Dan begitu pun di dalam hadis al-istikharah. Di sini menjadi pendalilan juga tentang tawassul, meminta dipilihkan bagi dia mana yang terbaik. Dan masalah salat istikharah bukan para jomblo saja yang melaksanakannya di saat dipinang perempuan atau mau meminang terus salat istikharah. Tidak, apa saja tentang permasalahan berdakwah, permasalahan menuntut ilmu, apa yang mau dia kedepankan untuk mengajar kitab ini atau kitab itu, ataupun dia mau pergi belajar kemana, ke Yaman atau ke Saudiah, atau dia mau berdakwah di mana tempatnya, ditawari tempat di Sumatera ataupun di Papua, maka dia istikharah. Tidak mesti maknanya istikharah itu mahsur. Mahsur maknanya diikat dan dibatasi hanya sebatas jomblo berdoa minta dipilihkan istri, bukan. Ataupun perempuan dipinang oleh laki-laki terus salat istikharah, bukan itu saja. Tapi salat istikharah dipakai untuk siapapun dan untuk kepentingan apapun, dari bisnis juga, jual beli. Saya ada modal, mau berbisnis apa? Berbisnis membuat makanan atau membeli modal dari pakaian atau membuat bisnis apa saja, salat istikharah. Maka ini pendalilannya di dalam hadis salat istikharah, di mana lafadznya disebutkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wastaqdiruka biqudratik was'aluka min fadlik al-adim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri aw qala ajili amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Lihat bagaimana di dalam salat al-istikharah ini orang ini meminta, wahai Allah, engkau alamul ghuyub, engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Maknanya perkara yang gaib yang bagaimana mengetahui perkara di masa depan, in the future. Saya ini bagaimana dalam bisnis saya ini bagaimana dalam pernikahan saya ini bagaimana dalam menuntut ilmu, saya ini bagaimana dalam berdakwah dan mengajar. Kamu mengetahui masa depanku. Ini dia yang diinginkan di dalam al-istikharah. Maka di saat dia meminta, maka kamu mengetahui segala perkara ini wahai Allah, jauhkanlah perkara-perkara yang buruk dan kedepankanlah, berikanlah kepadaku perkara-perkara yang baik. Namun di sini dia meminta wasilah, astakhiruka bi'ilmik, aku meminta kamu memilihkan aku dengan sifat apa? Ilmumu ya Allah, anta alamul ghuyub. Wastaqdiruka biqudratik, sifat qadar, Allah itu maha menentukan, maka tentukanlah kepadaku mana yang lebih baik. Maka ini pendalilan tentang permasalahan faidah di dalam ayat ini, permasalahan mengambil wasilah di saat berdoa kepada Allah dengan menyebut sifat-sifat dan nama-nama Allah yang baik. Maka silakan al-muadzin yuadzin.